Tidak sama. Tidak sama. Apakah Maria, ibu Yesus di dalam Alkitab, dengan Maryam ya atau Maria di kitab lain yang bukan Alkitab adalah oknum yang sama? Jawaban saya dengan tegas, itu tidak sama. Tidak sama. Mengapa tidak sama? Saya adalah Uncle Mandil, dan Uncle Mandil ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab saya itu tidak mengatakan bahwa Maria dengan Maryam di kitab lain itu sama, tidak. Dan saya meneliti di kitab lain mengenai Maryam, ya, mengenai ibu Yesus. Di sana dituliskan bahwa Maryam adalah putri dari Imran. Jadi kalau kita lihat putri dari Imran, ya, putri dari Imran, ya, yang di sana yang akan melahirkan Isa. Dan itu tidak sama, saudara, berbeda. Jadi jangan menyamanyamakan, ya, jangan menyamanyamakan mengenai Maryam, ya, yang melahirkan Isa dengan Maria ibu Yesus Kristus. Itu adalah oknum yang berbeda, ya. Kita akan lihat dulu di dalam Bilangan pasal 26 ayat yang ke-59. Nama istri Amram adalah Yokebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, Miriam, serta mereka, saudara mereka yang perempuan. Jadi kalau kita lihat, perhatikan, Amram, ya, di dalam bahasa lain Imram, itu mempunyai anak namanya Musa, Harun, Miriam. Sementara di kitab lain dikatakan bahwa yang melahirkan Isa itu adalah Miriam, putri dari Imran. Jadi sudah berbeda, ya, dengan Yesus Kristus dalam Alkitab yang dikandung oleh Maria. Nah, sekarang kita membahas tentang Maria. Maria dalam bahasa Yunaninya, ya, tapi sebelumnya kita baca dulu teks Alkitab. Saya mengambil dari Alkitab Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, sekarang Uncle ini mau bagi di video ini kata Maria, ya, kata Maria dalam bahasa Yunaninya adalah Maryam. Dalam bahasa Ibraninya adalah Miriam, ya. Yunaninya Maryam, bahasa Ibraninya Miriam. Di mana asal kata dari Miriam adalah marah atau mara, yang artinya pahit, ya. Ini saya teringat dengan Naomi, ya. Naomi yang kehilangan segalanya, kehilangan suaminya, kehilangan anaknya, harta bendanya, dan lain sebagainya. Makanya Naomi bilang, "Jangan panggil aku manisku, tapi pahit, mara," ya.
Nama Maria dalam teks Ibraninya sama dengan nama Miriam. Ya, jadi sama dengan nama Miriam yang adalah kakak Musa. Ya, jadi nama Maria dalam teks Ibraninya sama dengan Miriam. Jadi nama Maria yang ada dalam Matius pasal 1 ayat 20 itu kalau kita lihat dalam teks Yunaninya itu Maryam dan Ibraninya Miriam itu sama namanya dengan Miriam kakaknya Musa, di mana ayah mereka bernama Amram tadi dalam bilangan tadi itu memang mempunyai nama yang sama. Nama ya, bukan oknum. Nama yang sama. Namun walaupun nama Maria dalam teks Ibraninya adalah Miriam yang secara nama sama, namun pribadinya berbeda. Tidak hanya pribadi yang berbeda ya, tetapi juga zamannya juga berbeda. Karena zamannya Miriam, kakaknya Musa dan Harun itu berbeda dengan Maria yang dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20, di mana malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpinya, "Jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Ya. Jangan takut, kata malaikat Tuhan. Ya, jadi berbeda sekali. Nama sama, tetapi pribadinya berbeda, oknumnya berbeda, dan zamannya juga berbeda. Ya, berbeda, semuanya berbeda, konteks keberadaannya juga berbeda. Jadi kalau ada yang menyamakan bahwa Maria ibu Yesus dengan Miriam di kitab lain, ya, itu tidak sama. Karena perbedaannya tadi sudah saya katakan, di kitab lain itu yang bukan Alkitab, bahwa dia adalah putri dari Imram. Ya, Imram ini dalam bilangan itu Amram, ya. Amram, di mana Amram mempunyai anak Harun, Miriam, Musa. Ya, zamannya berbeda sekali dengan Maria yang akan dinikahi oleh Yusuf dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Ya, jadi berbeda sekali. Oke. Jadi saudara, ini saya taruh di media sosial ini supaya saudara bisa menepis ya orang-orang yang menyamakan, ya. Orang-orang longor atau orang-orang yang bebal itu ketika mereka membuat statement bahwa sama antara Maria ibu Yesus dalam Alkitab dengan Miriam di kitab mereka, tidak sama. No, berbeda. 100% berbeda. Oke? Jadi saya Uncle Mandil sudah menjawab berdasarkan Alkitab. Jadi saya memakai Alkitab karena firman Allah, dan inilah yang menjadi patokan, tolak ukur ya hidup Uncle Mandil yang telah menerima anugerah dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku, belajarlah engkau dengan baik supaya engkau jangan terkecoh dengan pertanyaan-pertanyaan dari para anak-anak iblis ya. Kalau kita lihat anak-anak iblis kan seringkali dipakai oleh iblis untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Kan itu juga yang terjadi di Taman Eden, ya kan? Hati-hati saudara ya. Tetap kita berpatokan kepada Alkitab, firman Tuhan. Jangan berpaling dari situ ya. Fokuskan hidupmu pada firman Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Uncle Mandil.